Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sekarang kita dengar ada orang ingin mengkritik para sahabat Nabi, saudara, kewajiban kita untuk berdakwah kepada mereka. Ajak, ayo kita bicara, ayo duduk bareng. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tunjukkan apa kau punya dalil, apa kau punya argumentasi. Mari, kalau memang kau benar, tunjukkan argumentasimu, tunjukkan dalilmu. Nah, ini saatnya, Pak. Hari ini Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021, Habib Rizik mengikuti sidang perdana pra-peradilan terkait penangkapan serta penahanan terhadap Rizik dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sidang perdana itu digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya sidang itu berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum Habib Rizik, Muhammad Kamil Pasa mengatakan, Habib Rizik menyampaikan pesan untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan. Salah satunya melalui permohonan gugatan pra-peradilan. Pesan HRS, tempuh segala jalur legal konstitusional untuk mendapatkan keadilan, termasuk lewat permohonan pra-peradilan ini, ujarnya, dikutip suarabogor.id dari suara.com. Dia mengatakan, tidak ada persiapan khusus dalam sidang perdana kali ini. Paling hanya berdoa untuk kemudahan dan kelancaran. Tidak ada persiapan khusus, tentunya paling penting berdoa, memohon kemudahan dan kekuatan kepada Allah, katanya. Alamsyah Hanafiyah yang juga tim kuasa hukum mengatakan, gugatan kembali dilayangkan lantaran penangkapan serta penahanan terhadap Rizik tidak sah. Dalam hal ini, pihak tergugat adalah penyidik Bareskrim Polri cek penyidik Polda Metro Jaya. Kami mendaftarkan gugatan pra-peradilan Habib Rizik, menggugat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan, kata Alamsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alamsyah melanjutkan, surat penahanan dan penangkapan terhadap Rizik lahir dari dua surat penyidikan yang berbeda. Dia menilai, dua surat tersebut berbeda, namun dalam kasus yang sama. Dengan demikian, Alamsyah merasa kebingungan atas dasar penahanan terhadap kliennya. Dua surat tersebut dengan nomor Sep. Sidik 4604, Si. 2020, di Treskrimum tertanggal tanggal 26 November tahun 2020 atau Sep. Sidik 4735, 21, 2020, di Treskrimum tertanggal tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena ada dua nomor tanggal berbeda. Penangkapan juga gitu, dia ditangkap itu berdasarkan surat perintah penyidikan yang mana, pungkas Alamsyah. Menurut Alamsyah, sangkaan pasal terhadap kliennya, yakni pasal 160 KUHP tidak relevan dan menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Sebab, peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Tapi dibawa ke hukum pidana kejahatan pasal 160 KUHP. Mencampur adukan antara peraturan yang bersifat khusus dicampur adukan dengan peraturan yang bersifat umum, jelasnya. Sempat ditolak hakim. Sebelumnya, Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti menolak gugatan pra-peradilan Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021, lalu. Gugatan itu berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap Rizik. Adapun sejumlah alasan terkait ditolaknya gugatan tersebut. Pertama, penyidikan yang dilakukan polisi telah sah. Bahkan, sebelum meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, juga telah melalui aturan yang berlaku. Dikatakan Sahyuti, penyidik kepolisian pun telah memperoleh bukti-bukti dan menerima keterangan dari sejumlah ahli. Oleh sebab itu, polisi menyatakan bahwa acara hajatan anak Rizik sekaligus Maulid Nabi di Petamburan adalah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Tak hanya itu, alasan ketidakhadiran Rizik dalam memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya menjadi salah satu pertimbangan ditolaknya gugatan tersebut. Total, Rizik mangkir sebanyak 2 kali.
Merujuk pada ketentuan undang-undang, lanjut Sahyuti, pemanggilan terhadap Rizik dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Sahyuti menyatakan jika permohonan Rizik harus ditolak. Sahyuti menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan telah mendapat penetapan dari pengadilan. Dengan demikian, penyitaan dalam perkara ini telah sah merujuk pada hukum acara yang ada.